Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu, Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita bersyukur saat ini kita akan mengikuti ibadah di sesi yang kedua. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan mulai ibadah kita. Mari kita menundukkan hati di hadapan Tuhan, berdoa dalam hati kita masing-masing, kita bersaat teduh. Amin. Kita puji Tuhan dari buku Ende nomor 4 ayat 1 dan 2. Dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di laut. Haleluya. Maha Kuasa, Bapa kami yang di surga, Engkau memberitakan kepada orang-orang Majus dari timur kelahiran anakmu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Sinarilah hati kami, sehingga melalui Dia kami mengenal kepercayaan yang benar dan dapat memandang kemuliaan kekal yang disediakan bagi kami yang percaya kepada anakmu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin.
kita mendengar hukum Tuhan pada minggu hari ini, tertulis dalam kitab Ulangan pasal 6 ayat 4-5, demikian tertulis, "Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu." Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami, orang yang hina dan tercela ini, di dalam anak kesayangan-Mu. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajar kami ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan hati, diri, hati, dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin.
marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan menjadi epistel pada minggu hari ini, tertulis pada 1 Korintus pasal 12 ayat 1 sampai ayat 11. Sekarang tentang karunia-karunia roh, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Karena itu, aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, "Terkutuklah Yesus," dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu Roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Berbagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan Roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang Roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain Roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang Roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang Roh memberikan kuasa untuk mengadakan mukjizat, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada orang lain lagi Ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang Ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang mendengar firman Tuhan serta merenungkannya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman di seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa,
kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, selamat hari Minggu bagi kita semua. Horas. Kita akan mendengarkan warta jemaat bagi kita, yaitu kegiatan yang sudah dan telah akan dilakukan minggu-minggu lalu dan minggu-minggu yang akan datang. Nama minggu kita pada minggu ini adalah minggu kedua setelah Epifanias, dengan topik Tuhan adalah kasih dan setia. Dalam Hata Batak, debata para siroha na manotong. Jadwal ibadah sampai dengan minggu depan kita masih menggunakan jam yang sama dengan sebelum-sebelumnya. Kita akan lakukan 4 session. Kemudian pos pelayanan untuk Tabanan untuk sementara karena kondisi belum memungkinkan, untuk sementara belum kita buka kembali. Kemudian berikutnya rapat koordinasi kantin sehat. Dimohon kehadiran anggota kantin sehat dan bagi siapapun yang mau ikut berpartisipasi di kantin sehat untuk mengikuti pertemuan di gereja hari Selasa 18 Januari 2022 bertempat di basement gereja HKBP Denpasar mulai pukul 17. Akan ada pencerahan tentang kantin sehat yang akan disampaikan oleh Amang Pendeta Mangasi Sianturi, Amang Ketua Koinonia dan Ketua Kantin Sehat. Yang berikutnya kunjungan kasih acara penghiburan atau pengapulion dan besuk. Pada hari ini Minggu tanggal 16 Januari 2022, Dewan Diakoni Gereja melalui Seksi Diakoni Sosial mengadakan kunjungan kasih pengapulion kepada yang pertama keluarga Hendrik Tambunan SH, Priska Rumondang Borusi Morangkir SE dari sektor 1. Acara ini akan diadakan di gereja setelah ibadah sesi kedua. Yang berikutnya kepada keluarga Amang Jena Baban Inang Borusinaga dari sektor 10. Acara ini akan diadakan di gereja setelah ibadah sesi ketiga. Yang berikutnya panitia pembangunan rumah dinas resort. Dalam rangka memulai pembangunan rumah dinas resort, maka hari ini panitia akan menyampaikan sosialisasi mengenai pembangunan rumah dinas setelah warta di setiap ibadah. Yang berikutnya pendaftaran peserta CD. Tahun 2022 ini gereja kita akan membuka pendaftaran untuk belajar CD bagi anak jemaat mulai minggu hari ini tanggal 16 Januari 2022 sampai dengan 15 Februari 2022. Syarat pendaftarannya membawa fotokopi surat baptis. Pendaftaran dilakukan melalui Sintua sektor masing-masing. Kemudian yang berikutnya Bona Tahun Remaja Naposo NHKBP Denpasar Resort Bali tahun 2022. Dalam rangka menyambut visi HKBP tahun ini yaitu Tahun Kesehatan HKBP dan memulai kepengurusan dalam rangka dan program kerja Remaja dan Naposo Denpasar HKBP Denpasar tahun 2022 dan dengan kebersamaan dan sukacita maka Remaja dan NHKBP mengadakan acara Bona Tahun pada hari Sabtu tanggal 29 Januari masuk pukul 17 sampai dengan 22 itu bertempat di gedung gereja. Yang berikutnya berita duka cita. Telah meninggal dunia Amang Manorus Ambarita pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 pada pukul 4 WITA pada usia 39 tahun meninggalkan seorang istri Erni Pranita Sari Simeon Borusiadari, satu orang putra Ben Jefferson Gom-Gom Ambarita dan satu orang putri Kalista Feodora Ambarita. Jenazah dimakamkan di Jakarta yang dilayani oleh Gereja HKBP Ebenezer Kanal Timur Pondok Kopi. Sesuai program Huria, maka pada hari Minggu hari ini tanggal 16 Januari 2022 kita menjalankan persembahan kantong hitam sebagai ucapan duka cita kepada keluarga yang ditinggalkan almarhum. Kita bawa dalam doa keluarga yang sedang berduka. Berikutnya rapat Huria. Untuk menetapkan anggaran dan program Huria tahun 2022,
gereja kita akan mengadakan rapat huria bulan yang akan datang, yaitu pada hari Selasa tanggal 1 Februari 2022. Waktu dan undangan untuk peserta rapat akan diinformasikan kemudian. Kemudian data-data mengenai acara Christmas Jamming untuk keuangannya, panitia pesta jubileum dan kotilon, kemudian juga panitia pembangunan rumah dinas resort dapat kita baca dan kita cermati di warta yang sudah dibagikan melalui Sintua Sektor di WA Group masing-masing sektor. Mohon yang berikutnya, mohon dukungan doa bagi jemaat yang sedang sakit di rumah sakit atau yang dirawat di rumah. Yang pertama, Nyonya S. Tapea Baruta dulu. Yang kedua, Amang R. Simorangkir, Opu Jasendoli, dan Inang Nyonya Manalu Borusi Burian, Opu Mikael, kemudian Amang Pesi Tanggang. Dan kita bersyukur kepada Tuhan, Inang Nyonya Hasibuan baru nenggolan, Inang Koster sudah pulih dan sudah kembali dari rumah sakit. Semoga jemaat kita yang sakit dan yang sudah sedang dalam pemulihan tetap kita bawakan dalam doa supaya semakin baik ke depannya. Kemudian warta keuangan Uria pembangunan pusat diakoni sosial dapat kita bacakan juga di warta yang sudah dibagikan melalui WA Group masing-masing sektor. Yang terakhir, ulang tahun. Majelis dan Jemaat AKBP Denpasar mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang berulang tahun dari tanggal 16 Januari 2021 sampai dengan tanggal 22 Januari 2022. Firman Allah yang menyapa Bapak Ibu saudara yang berulang tahun tertulis pada Matius 6 ayat yang ke-33. Demikian firman Tuhan, tetapi carilah dahulu kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Dalam hata Batak, sajumulu malului hamu harajauni di batadoh hati goranna, dungi tabahononna dusudi akaudeng tu hamuna. Demikianlah warta jemaat bagi kita pada minggu ini. Tuhanlah yang menyertai kita dalam menjalankan aktivitas kita baik di gereja maupun di keluarga kita masing-masing. Berikutnya kami berikan waktu kepada panitia pembangunan rumah dinas ataupun rumah pastori Resort Bali. Waktu dan kesempatan kami berikan. Shalom. Horas. Yang saya hormatin Bapak Pendeta Firdaus, begitu juga Parhalado yang saya cintain, Ibu Bapak serta Naposobulung, Jemaat HKBP Denpasar yang saya banggakan. Pertama sekali, marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan, karena Tuhan masih memberikan kesehatan, waktu untuk kita bisa berkumpul bersama di tempat ini, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saat ini saya sebagai Ketua Panitia Pembangunan Rumah Dinas HKBP Resort Bali. Artinya bukan hanya untuk HKBP Denpasar saja, tapi resort yang mempunyai 3 pagaran, yaitu Nusa Dua, Dalung, dan Lombok. Ibu Bapak yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seperti kita ketahui, pada waktu gereja ini dibangun, itu rumah dinas pendeta kita itu yang dibangun sekitar 45 tahun yang lalu, itu sudah kropos, udah lapuk, sehingga kalau ada hujan, itu rumah Bapak Pendeta kita itu banjir. Terpaksalah Bapak Pendeta beserta keluarga membersihkan rumah itu,
supaya bisa kering kembali dan bisa ditempatin. Kemudian atas inisiatif Parhalado dan panitia pembangunan, suka atau tidak suka, kita harus melaksanakan pembangunan rumah dinas tersebut. Bahkan saat ini, karena rasa ketakutan kita dan kekhawatiran kita, sejak 4 bulan yang lalu, Bapak Pendeta terpaksa kita carikan rumah kontrakan, di mana rumah kontrakan itu akan berakhir pada bulan 10 Oktober tahun ini. Dan menurut yang mempunyai rumah, kontrak itu akan harus kita bayarkan apabila kita perpanjang 2 kali lipat. Walaupun tadinya kita sih cukup murah, mengontrak rumah tersebut hanya 25 juta per bulan. Kalau kita perpanjang lagi menjadi 50 juta per bulan. Per tahun. Nah, kita berpikir daripada kita mengontrak lagi membayar 50 juta per tahun, mendingan kita segera kita bangun gereja kita. Dari hasil rapat kami sudah 5 kali panitia pembangunan mengadakan rapat, ditambah 1 pertemuan dengan Parhalado, itu akhirnya kita bertekad untuk segera melakukan pelaksanaan pembangunan rumah resort. Mudah-mudahan minggu depan, seandainya Tuhan berkenan, itu rumah sudah kita bongkar. Sudah kita bongkar minggu depan. Kemudian pada bulan Februari rencana kita itu adalah peletakan batu pertama. Tentu Amang Inang bertanya, ini dari mana uang? Bisa nggak kita pertahankan pembangunan itu sehingga selesai pada bulan Oktober? Saya yakin Tuhan itu kaya. Saya yakin jemaat HKBP itu adalah baik semuanya. Baik yang ada di sini, di Nusa Dua, di Lombok, dan di Dalung. Perlu Bapak Ibu ketahuin, saat ini panitia sudah memiliki uang sebanyak 149 juta. Ditambah ada pinjaman lunak sebesar 100 juta. Sehingga total jenderal saat ini kita memiliki uang 249 juta, 149 miliknya panitia beserta gereja tentunya, sedangkan yang 100 juta itu kita dapat dari salah satu jemaat kita yang memberikan pinjaman lunak kepada panitia pembangunan. Memang kalau kita lihat waktu kita membangun gereja ini 2 tahun itu biayanya 6,1 M. Luar biasa ini Denpasar ini. Kita waktu itu mempunyai hutang pinjaman lunak dari 8 keluarga itu 800 juta rupiah. Dan puji Tuhan sekarang pinjaman lunak itu sudah kita lunasin semua. Sudah tidak punya hutang lagi. Nah, untuk pembangunan gereja, untuk pembangunan rumah dinas, ini kita punya program akan selesai pada bulan Oktober sebelum rumahnya Amang Pendeta kita yang kita kontrak itu habis. Bisa enggak? Saya bilang bisa. Dari mana jalannya? Memang biaya untuk pembangunan itu 1,3 M. Jadi 1,3 M kita buat dan rumah itu adalah rumah tumbuh. Artinya setelah kita membangun rumah pendeta, nanti di atas itu masih bisa kita bikin lagi 1 rumah lagi. Tapi untuk prioritas utama sekarang ini, kita bikin aja dulu yang rumah pendeta resort aja. Bagaimana caranya? Banyak cara. Yang pertama adalah kita mungkin
mengaktifkan kembali pilihan Tujolo khusus untuk rumah dinas pendeta. Karena selama ini kan kalau pilihan Tujolo yang kelima itu untuk pembangunan gereja. Pembangunan gereja ini sudah selesai fisik di sini. Walaupun bangku-bangku masih jelek-jelek ya. Siapa tahu nanti ada yang memberikan. Itu masih hutang lah itu bangku kita ini. Nah, kalau kita sudah mulai dengan Mardurung Tujolo, yang kedua mungkin bisa juga taken less. Taken less ini bisa 500.000, bisa 100.000, bisa 1 juta, dan bisalah sesuai dengan kemampuan kita. Karena kami juga takut, saat ini memang ada pandemik, saat ini ada COVID, banyak daripada anggota jemaat kita yang kehidupannya agak susah, ya toh. Tapi kalau dari lebih kurang 506 atau sampai 600 jemaat Resort Bali, seandainya ada 10 orang saja, 10 orang aja memberikan pinjaman lunak kepada panitia 10 kali 100 juta, itu kita dapat uang 1 miliar. Ditambah 249 yang ada pada sekarang, selesai itu gereja. Bulan Oktober selesai gereja. Masalahnya sekarang, saya yakin di antara jemaat ada yang berkecukupan, ada juga yang tidak. Tapi kalau untuk mencari 10 mungkin bisalah kita dapatkan itu. Yang ketiga, salah satu pencarian dana adalah konser. Kita akan mengadakan konser pada bulan akhir Maret mungkin di Trans Hotel atau mungkin di Kartika Plaza. Yang jelas ada dari jemaat kita yang akan menyumbangkan 3 artis dari Jakarta. Ditambah kur dari Bandung. Kebetulan mereka mengadakan pelayanan di gereja kita, jadi itu kita manfaatkan. Mudah-mudahan konser itu juga bisa mendapatkan uang. Salah satu contoh, 1 meja PIP berisi 10 orang, itu kita jual 1 orangnya 750. Kalau 1 saja meja itu 7,5. Kalau kali 10 atau kali 5 aja deh ya, itu sudah 35 juta. Dan yang VIP ini sudah laku terjual dari jemaat kita. Puji Tuhan. Gitu. Kemudian kita mencari lagi yang 10. Gampang caranya. Kalau misalnya 1 round table, isi 10 orang, kita aja jual aja ke marga-marga. Misalnya marga Siombing 1 meja, marga Siregar 1 meja, marga ini 1 meja. Sehingga itu akan bisa teratasin. Kabar yang paling baik adalah, kebetulan tadi malam saya berbicara dengan seseorang, dia mengatakan kepada saya bahwa untuk keramik rumah dinas itu sudah beres. Jadi udah ada yang nyumbang. Padahal pembangunannya belum terjadi, sudah ada yang nyumbang. Nah saya mengharapkan kalaulah dari jemaat mau memberikan semen, pasir, dan lain semacamnya. Sehingga cita-cita kita sebagai jemaat HKBP Resort Bali itu segera kita bisa membangun rumah Tuhan sebetulnya. Bukan rumahnya Pak Pendeta Sianturi, rumahnya Tuhan. Jangan hanya rumah kita yang bagus, tapi rumah Tuhan juga bagus. Saya yakin ini pasti bisa, pasti bisa. Untuk itu Amang, Inang, marilah kita dukung pembangunan ini sehingga pada bulan Oktober ini bisa kita selesaikan. Saya rasa demikian sosialisasi saya. Mudah-mudahan pekerjaan daripada HKBP ini bukan pekerjaan panitia ya. Pekerjaan daripada jemaat HKBP ini mari kita selesaikan bersama. Demikian saya pikir, semoga Tuhan selalu memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu, kita puji Tuhan dari buku ND nomor 178.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan untuk kita pada minggu kedua setelah Epifanias pada hari ini tertulis dalam Mazmur pasal 36 ayat 6 sampai dengan ayat 11. Saya akan bacakan untuk kita bisa ikuti dalam hati kita masing-masing. Ya Tuhan, kasih-Mu sampai ke langit, setia-Mu sampai ke awan. Keadilan-Mu adalah seperti gunung-gunung Allah, hukum-Mu bagaikan samudera raya yang hebat. Manusia dan hewan Kau selamatkan, ya Tuhan. Betapa berharganya kasih setia-Mu, ya Allah. Anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayap-Mu. Mereka mengenyangkan dirinya dengan lemak di rumah-Mu. Engkau memberi mereka minum dari sungai kesenangan-Mu. Sebab Padamu ada sumber hayat, di dalam terang-Mu kami melihat terang. Lanjutkanlah kasih setia-Mu bagi orang yang mengenal Engkau, dan keadilan-Mu bagi orang yang tulus hati. Demikian firman Tuhan. Amangenang berbicara tentang karunia roh yang di Korintus tadi, di epistel. Itu akan bersinggungan dengan berbicara soal kasih. Kalau kita baca 3 pasal itu bersamaan, pasal 12, 13, dan 14, 1 Korintus, dia akan kelihatan bahwa sebenarnya ketika Rasul Paulus berbicara tentang bahasa roh, dia sedang menekankan tentang kasih. Nah, tapi mumpung kita bahas tentang bahasa roh, karunia roh, kita bahas sebentar apa itu bahasa roh, supaya jangan lupa, kita udah pernah bahas memang apa dan bagaimana sebenarnya bahasa roh, sepintas saja. Bahasa roh yang kita pahami dewasa ini, sekarang ini Amangenang, itu rata-rata adalah bahasa yang tidak dimengerti, yang dipakai oleh gereja-gereja modern. Bunyinya macam-macam. Ada yang baba-baba, ada yang nini, ada yang shikiaralaba. Itu saya sempat familiar juga waktu gereja, waktu ibadah sering waktu di Medan gitu, waktu sekolah, waktu SMA. Ada enggak, memang benar enggak ada bahasa roh yang seperti itu? Kalau kita baca di 1 Korintus itu, pasal 12 dan pasal 14, di sana akan terlihat jelas ada, benar-benar alkitabiah, bahasa roh yang tidak dimengerti itu. Yang seperti itu tadi, yang baba-baba, nini, shikiaralaba, itu yang macam-macam. Yang kita biasa lihat dari gereja-gereja kegerakan spiritual begitu, atau gereja-gereja New Movement. Ada, benar. Tapi kalau kita baca lagi secara perlahan, tidak satupun, apalagi di pasal 14, tidak satupun Rasul Paulus menekankan penggunaan bahasa roh yang seperti itu. Karena apa? Bahasa roh yang pertama sekali muncul, yang turun di hari Pentakosta, di hari turunnya Roh Kudus, itu ada di Kisah Para Rasul pasal 2. Kisah Para Rasul pasal 2. Di sana pertama sekali bahasa roh muncul, di sana pertama sekali hari raya Pentakostanya Kristen. Pentakosta itu dulunya hari raya Yahudi. Hari raya Pentakostanya Kristen itu pertama sekali itu yang di Kisah Para Rasul pasal 2. Turunnya Roh Kudus dalam bentuk lidah api, kemudian para murid yang di Yerusalem berkumpul berbicara dengan bahasa-bahasa lain yang diberikan oleh roh itu kepada mereka. Bahasa-bahasanya apa? Bahasa-bahasa yang ada di sekitar itu, Makedonia, Frigia, bahasa Asia, Partia, Elam, Makedonia. Bahasa-bahasanya adalah bahasa-bahasa yang ada di dunia. Bahasa roh yang di Kisah Para Rasul adalah bahasa antara manusia ke manusia berbicara tentang Allah. Bahasa roh yang di Kisah Para Rasul itu membangun jemaat. Ketika mereka berbicara bahasa roh, para murid yang dihinggapi oleh Roh Kudus itu berbicara bahasa-bahasa lidah, glossolalia, ada kebangunan di sana.
Akhirnya 3.000 orang menerima Kristus dan dibaptis. Bahasanya adalah bahasa yang dimengerti, bahasanya adalah bahasa yang membangun antar satu orang ke orang lain. Sementara bahasa roh yang ada di Kisah Para Rasul, yang di Korintus adalah bahasa yang tidak dimengerti, tidak dipahami oleh manusia, karena katanya yang berbicara adalah roh saya dan roh Allah. Yang dibangun adalah diri kita sendiri. Yang di Korintus, yang dibangun adalah diri kita sendiri. Tidak ada hubungan dengan orang lain. Tidak ada jemaat yang dibangun di sana, tidak ada komunitas yang dibangun di sana. Maka tidak ada saran, tidak ada ajakan dari Rasul Paulus menggunakan bahasa roh yang demikian. Pun dia katakan bahasa roh yang seperti itu ada, tapi tidak satupun ayat yang ditunjukkan oleh Rasul Paulus, yang ditulis oleh Rasul Paulus bilang, ayolah marilah gunakan bahasa roh yang seperti ini. Tidak satupun ayat. Boleh nanti diperjelas di pasal 12 dan pasal 14 1 Korintus. Tapi poinnya ketika dia bahas bahasa roh yang seperti itu adalah di pasal 13. Kita mungkin sama-sama masih ingat. Itu ayat emas bagi beberapa orang. 1 Korintus pasal 13 ayat 13. Dan dari semuanya itu tinggallah iman, pengharapan dan kasih, dan yang paling penting diantaranya adalah kasih. Jadi penekanannya sebenarnya di sana. Jadi waktu itu ketika di Korintus, ketika ada 4 golongan Kristen berbeda paham, mereka saling berdebat. Mereka saling berdebat karena yang membaptis mereka itu beda-beda. Ada yang dibaptis oleh Paulus, ada yang dibaptis oleh Petrus, ada yang dibaptis oleh Apolos, dan ada yang mengganti idolnya mereka, berhalanya mereka ke Yesus. Jadi ada 4 golongan di sana. Nah mereka ini masing-masing menunjukkan siapa yang lebih hebat, 4 golongan Kristen ini. Nah golongan yang pakai bahasa roh, yang tidak dimengerti tadi, mereka itu sampai di state yang kita sebut dengan trance. Trance itu antara sadar dan tidak sadar, itu yang lompat-lompat sendiri begitu ya, sudah tidak sadar lagi. Yang melompat-lompat, dulu ada namanya gerakannya, golongan Kristen ada namanya dulu Quaker, ada juga shaker. Itu mereka menggoyang-goyangkan diri, mereka lompat-lompat supaya dosanya jatuh begitu. Ada golongan-golongan Kristen yang seperti itu. Nah, kira-kira yang di Korintus seperti itu. Mereka sampai di tahap trance. Mereka sampai di tahap trance itu, mereka berbicara dengan bahasa yang tidak dimengerti itu, yang diklaim sebagai bahasa roh itu. Dan mereka bilang, di kami ada roh. Ini buktinya kami bisa berbahasa roh. Kami berbicara dengan bahasa langsung kepada Allah. Lalu mereka bilang golongan-golongan Kristen yang lain itu tidak punya roh. Mereka meninggikan dirinya atas golongan Kristen yang lain. Maka Rasul Paulus tekankan di pasal tadi, pasal 12 tadi, 12, 13, 14. Di epistel tadi dia katakan ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Oke, ada yang berbicara bahasa roh seperti itu. Tapi coba, ada enggak yang bisa terjemahin? Itu juga karunia. Ada yang karunianya untuk bernubuat, ada yang karunianya untuk ini, ada yang untuk itu. Tapi pasal 13 ayat 13. Tapi yang terpenting dari semuanya itu adalah iman, pengharapan dan kasih, dan dari 3 itu pun yang terpenting adalah kasih. Maka jangan, kalaupun ada rupa-rupa karunia roh, ada yang bisa ini, bisa itu, yang terpenting adalah kasih. Utamakanlah kasih. Itu kira-kira yang mau disampaikan oleh Rasul Paulus ketika dia berbicara soal bahasa roh di 1 Korintus. Jadi penekanannya adalah tentang kasih, bukan melulu tentang bahasa rohnya. Tapi begitu kira-kira adanya bahasa roh itu kurang lebih seperti itu. Mengenang ada 2 versi yang tertulis secara Alkitabiah. Satunya adalah bahasa yang membangun, bahasa yang dimengerti, bahasa yang membuat orang-orang saling mendukung begitu. Yang satu lagi adalah yang tidak dimengerti, yang hanya membangun diri sendiri, dan yang tidak disarankan penggunaannya sama sekali. Tapi poinnya adalah tentang kasih. Topik minggu kita mengenai Allah adalah kasih dan setia. Kalau itu tadi berbicara tentang kasih, kalau kesetiaan
kita bisa sama-sama, mungkin kita sepakat sepaham bahwa kesetiaan itu tentang komitmen, begitu. Kesetiaan adalah tentang komitmen, bagaimana seseorang berkomitmen dengan hubungannya ke orang lain. Jadi bukan hanya satu arah. Tapi ketika kedua kata itu digabung, Amanginang, ketika kasih dan setia digabung menjadi kasih setia, kita akan dapat term baru. Jadi dia berbeda ketika dia hanya kasih dan hanya setia. Bisa dua orang saling mengasihi, sahabat, tapi anaknya atau istri mereka atau suami mereka atau keluarganya tidak seistimewa hubungan mereka. Atau orang-orang lain di sekitarnya tidak seistimewa hubungan mereka. Itu belum kasih setia. Itu belum disebutkan sebagai kasih setia. Mereka hanya saling mengasihi. Tapi untuk kasih setia belum sampai ke titik itu. Kasih setia sebenarnya bukan istilah agama. Kasih setia itu bukan istilah agama. Kasih setia itu pertama sekali muncul dari kehidupan sosial, politik. Ketika seorang raja bersahabat dengan raja yang lain, kemudian hubungan baik mereka itu dilanjutkan oleh anak-anaknya, dinastinya, begitu. Itu dari sanalah munculnya istilah kasih setia. Ketika hubungan dari seseorang diteruskan oleh para penerusnya, anak-anaknya, keluarganya kemudian punya hubungan baik. Di sanalah kemudian muncul bahasa Ibrani dia disebut dengan keset, dan orang yang melakukan kasih setia itu pun dikasih istilah kasid. Jadi ada istilahnya, tapi term kita di bahasa Indonesia itu enggak dapat, Amanginang. Dia hanya dapat diterjemahkan dengan kasih setia, apalagi di perjanjian lama. Di perjanjian baru itu banyak sekali terjemahan-terjemahannya, ada anugerah, ada berkat, ada karunia dengan yang lain-lain. Kasih setia tidak akan sangat jarang kita temukan di perjanjian baru, karena perjanjian baru kita ini bahasa Indonesia LAI itu terjemahan dari Septuaginta. Dia sudah diterjemahkan dulu ke bahasa Latin, kemudian diterjemahkan lagi ke bahasa Indonesia. Yang lebih dekat sebenarnya ke bahasa asli itu Alkitab berbahasa Batak. Itu diterjemahkan yang perjanjian lama itu dari bahasa Ibrani, dan yang bahasa Indonesia itu dari bahasa Yunani. Yang lebih dekat terjemahan asli itu bahasa Batak. Tapi di bahasa Batak juga kita tidak dapat terjemahan khusus untuk kasih setia itu. Tapi begitu istimewa ternyata, Amanginang. Kasih setia itu akhirnya dilekatkan ke istilah agama. Di bahasa-bahasa lain kita tidak dapat lagi, tidak jumpai lagi istilah atau term kasih setia. Walaupun awalnya munculnya istilah kasih setia adalah dari kehidupan sosial politik masyarakat orang-orang Yahudi secara khusus, tapi kemudian ini dilekatkan ke dalam istilah agama, apalagi orang-orang Kristen. Ketika ada hubungan seperti tadi, hubungan istimewa seorang raja dengan raja yang lain yang dilanjutkan oleh penerusnya, oleh dinastinya, itu yang disebut dengan kasih setia. Amanginang, kita mungkin sudah lupa, dan kalau kita benar-benar lupa, artinya para misionaris berhasil. Kita selalu digemakan, orang-orang Batak selalu digemakan bahwa kita adalah anak dohot boru niraja. Kenapa sampai selalu di garis bawah itu? Kenapa sampai selalu dikampanyekan bahwa kita adalah anak dan boru niraja? Karena memang ada zaman di mana orang Batak itu terdiri dari dua kasta, raja dan hatoban. Orang-orang tua kami mungkin masih ingat, bisa kita kenali yang mana raja, yang mana hatoban dari jumlah tangga di rumahnya. Ada. Orang Batak itu ada yang hatoban dulu. Tapi kemudian kedatangan para misionaris Amanginang membebaskan orang-orang Batak dari para hatobanan itu sendiri, dari perbudakan itu sendiri. Hatoban itu budak, bagi yang enggak tahu. Hatoban itu budak. Jadi ada di beberapa kampung di tempat kita di Bonapasogit, yang paling sering saya dengar, yang paling tarbarita mungkin sampai sekarang itu yang di Balige, Onan Raja.
Tapi ternyata hampir di setiap kampung dulu ada namanya juga Onan Raja. Di sanalah tempat para raja jual beli hatoban. Apalagi yang kalah judi. Jangankan hatoban, bahkan keluarga pun dijual di sana ketika seorang raja itu kalah judi. Ada yang jadi hatobannya raja yang lain. Begitu. Dan kita lupa dengan itu. Ketika dikampanyekan kita semua adalah anak dan boroni raja. Dan kalau kita lupa artinya para misionaris berhasil menghapus konsep hatoban, perhatobanon dari mindsetnya orang Batak. Tapi ketika seseorang jadi hatobannya seorang yang lain, maka dia akan ikut. Maka dia akan ikut, dia akan turuti, dia akan pergi kemanapun rajanya, tuannya itu pergi, dia akan ikut. Itu hatoban. Tapi konsep kasih setia bukan seperti itu. Oke, dia ikuti, dia setia, tapi itu bukan kasih, itu utang. Dia bayar hutang. Dia kena hukuman sosial. Itu bukan kasih. Dia setia, oke, dia loyal, oke, tapi itu bukan kasih. Ninja, Amanginang. Bayangan kita sekarang berbicara soal ninja misalnya, yang ada yang bisa bikin jurus-jurus luar biasa, bisa menghilang, bisa bikin duplikat, bisa lompat dari atap ke atap, begitu ya. Tapi ninja ini adalah simbol dari loyalitas yang diselewengkan, yang searah, begitu. Posisi-posisi lainnya apalagi bela diri di Jepang itu beragam jenis. Mereka punya privilege-nya sendiri. Apalagi sumo. Sumo itu dikasih makanan, fasilitas luar biasa, mewah, luar biasa enak begitu ya. Dan mereka jadi pelindung bagi orang-orang masyarakatnya. Makanya badannya begitu besar, mereka itu punya privilege besar juga begitu. Latihannya juga ekstra. Mereka memang ada untuk makan dan latihan. Sumo. Dan golongan-golongan rajanya adalah shogun dan samurai. Shogun dan samurai itu golongan raja. Ada lagi yang pemanah. Itu punya privilege sendiri di Jepang pada zaman-zaman kerajaan Jepang itu. Ninja itu beda. Sekarang kita digambarkan dengan ninja sehebat itu, seluar biasa itu. Yang tadi yang bisa bikin bayangan, bisa bikin bom asap, hilang, lompat dari sana sini itu. Ternyata ninja itu adalah pekerjaan paling buruk. Bisa dikatakan adalah pekerjaan paling buruk. Mereka ini adalah mata-matanya para samurai, para shogun. Shogun dan samurai itu petinggi kerajaan yang pakai topeng panjang ada tanduknya, pakai armor banyak itu, pedangnya panjang-panjang. Itu shogun dan samurai. Ketika perang terbuka, yang perang adalah shogun dan samurai. Tapi di belakang, ketika mau melakukan assassination, pembunuhan senyap, itu yang dikirim adalah ninja. Maka mereka dilatih untuk pertarungan jarak dekat, pertarungan di malam hari, kostum-kostum hitam itu, dan mereka selalu siapkan pil untuk bunuh diri. Ketika para bangsawan mengirim mereka untuk membunuh bangsawan lainnya, mereka siapkan pil untuk bunuh diri. Ninja itu. Mereka akan dengan senyap masuk ke dalam kerajaan, lihat targetnya, bunuh kalau berhasil, kalau tidak berhasil, daripada ditangkap, mereka akan bunuh diri. Loyal, setia. Tapi lihat, akhirnya ninja itu mati pelan-pelan, hilang pelan-pelan. Pengguna ninjutsu itu tidak ada lagi. Yang lain-lain masih ada, peninggalan-peninggalan yang lain masih ada. Kita mungkin kenal, ada yang kenal kunai, shuriken, dengan yang lain-lain, katanya senjatanya ninja begitu, yang bisa sekali lempar 3 kunai atau
shuriken kena, enggak sehebat itu, Mereka itu lebih kayak mata-mata yang bikin pembunuhan senyap, tapi mereka tidak dianggap. Ya kalau mati aja. Kalau ketangkap ya lebih baik mereka mati. Loyal, setia, tapi itu bukan kasih. Masih belum kasih. Mereka mati begitu saja. Mereka loyal kepada para bangsawan, kepada para shogun, kepada para samurai, tapi para samurai tidak peduli dengan keberadaan para ninja itu sendiri. Kehidupan ninja itu sedark itu, segelap itu. Kehidupan para ninja. Makanya tidak ada lagi kita temui pengguna ninjutsu, orang-orang yang kalau ada sekarang itu hanya KW-KW-annya, begitu. Kalaupun ada sekarang yang mengaku-ngaku sebagai pengguna ninjutsu itu hanya KW-KW-annya. Kalau aslinya mereka itu hanya sebagai spy, mata-mata, bikin racun ke minuman orang, kerjanya itu. Loyal, setia, tapi itu masih bukan kasih. Dan dia tidak dapat timbal baliknya, Amanginang. Ninja itu dibiarkan saja oleh para bangsawan, mereka dibiarkan mati. Harusnya kasih setia itu dua arah dan berkelanjutan. Kasih setia itu dua arah dan berkelanjutan. Ketika seseorang, saya dan orang lain, kemudian orang-orang di sekitar saya dan di sekitarnya saling mengasihi, dan keturunan-keturunannya itu kemudian juga saling mengasihi, melanjutkan komitmen mereka. Ini yang dinamakan kemudian dengan kasih setia. Allah kita, Amanginang, luar biasa. Dia tunjukkan itu, kasih setia itu. Tidak hanya kepada bangsa-bangsa Israel, kepada keturunan-keturunannya, kepada kita pun sampai sekarang, ketika dia berikan anaknya yang tunggal itu, ketika dia berikan Yesus Kristus untuk kita, itu yang disebut dengan kasih setia. Artinya sampai ke keturunan demi keturunan, Tuhan tetap mengasihi kita. Komitmennya tetap ada, loyalitasnya tetap ada, kasihnya ada. Itu yang disebut dengan kasih setia. Dia berkesinambungan, berlanjut terus. Pertanyaannya kita bagaimana, Amanginang? Apakah kita biarkan posisi kita seperti orang-orang yang membiarkan pihak lain tadi loyal kepada kita, kasih kepada kita, setia kepada kita, tapi kita tidak kasih feedback lagi. Pemazmur tadi sangat menyanjung Allah, kasih setia yang diberikan oleh Allah. Ya Tuhan, kasih-Mu sampai ke langit, setiamu sampai ke awan. Keadilan-Mu adalah seperti gunung-gunung Allah, hukum-Mu bagaikan samudra raya yang hebat. Bahkan hukumnya dia puji. Bahkan ketika Tuhan kasih hukum, kasih pembentengan begitu, kasih batas, pagar-pagar, itu pun dia puji. Hukum-Mu bagaikan samudra yang hebat, manusia dan hewan Kau selamatkan ya Tuhan, katanya. Betapa berharganya kasih setia-Mu ya Allah, anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayap-Mu. Begitu banyak yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada kita, Amanginang. Begitu banyak kasih, begitu banyak berkat, begitu banyak anugerah yang dia sudah berikan kepada kita. Yang terbesar adalah Yesus Kristus sendiri yang dia berikan kepada kita. Pengorbanannya di kayu salib yang diberikannya kepada kita. Maka mari Amanginang, kita diajak juga untuk menjadi khasid, orang-orang yang melakukan kesed, yang melakukan kasih setia, yang kita kasihi Allah kita setia kepada Allah kita, tapi kita ajarkan juga kepada generasi-generasi berikutnya. Tidak berhenti di kita saja, tidak berhenti di satu generasi saja. Ini kita lanjutkan, kasih setia itu kita lanjutkan, kita ajarkan betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kita kepada para generasi penerus, begitu. Enggak hanya kandung ya, enggak hanya kandung. Artinya kepada generasi penerus, kepada generasi yang melanjutkan generasi kita ini. Kita lanjutkan, kita kasih tahu mereka, kita kabarkan kepada mereka bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu juru selamat semua orang. Dia sudah menyelamatkan saya dan dia juga akan menyelamatkanmu. Lalu kasih itu akan berlanjut terus, akan berregenerasi terus, Amanginang. Dan itulah yang disebut dengan kasih setia. Karena Allah
adalah kasih dan setia, adalah kasih setia itu sendiri, maka mari kita juga membalas kasih setia dari Allah dengan menjadi pelaku-pelaku kasih setia juga. Biarlah hubungan baik itu, komitmen itu tidak berhenti di kita, Amangenang. Biarlah komitmen itu dapat berlanjut dari generasi ke generasi. Biarlah generasi kita ini bukan menjadi generasi terakhir, generasi penutup dari hubungan baik kepada Allah Bapa. Biarlah itu terus berlanjut hingga nanti Tuhan datang jemput kita sama-sama, maka kita akan berada bersama-sama dengan Dia di kerajaannya. Amin. Kita bersatu dalam doa. Ya Bapa, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu kepada kami hingga pada saat hari ini. Kami bersyukur Tuhan atas firman-Mu yang mengingatkan kami akan kasih setia-Mu, pemeliharaan-Mu di dalam kehidupan kami, berkat anugerah-Mu yang Kau limpahkan kepada nenek moyang kami, orang tua kami, kepada kami. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, Kau juga akan berikan berkat yang sama kepada generasi setelah kami. Untuk itu Tuhan, kami mohon ajarkan kami, kuatkan kami Tuhan, agar mampu memberitakan firman-Mu, mampu memberitakan kebaikan-Mu kepada orang-orang setelah kami, agar komitmen yang baik, hubungan yang baik dengan Engkau tidak berhenti di kami saja, melainkan terus berlanjut dari generasi ke generasi. Ya Bapa, pada saat ini kami bawakan saudara-saudari kami yang sedang dalam keadaan sakit, dimanapun mereka berada, baik di rumah maupun yang di rumah sakit. Tuhan, kiranya Engkau kuatkan mereka dalam menghadapi sakit penyakit mereka. Lebih daripada itu Tuhan, kiranya Engkau berkati obat yang mereka konsumsi, para tenaga medis maupun keluarga yang merawat mereka, agar dapat menjadi sumber kesehatan yang daripada-Mu. Kami dapat kembali memuji dan memuliakan nama-Mu di dalam kesehatan dan sukacita. Bapa, kami juga bawakan orang-orang, saudara-saudari kami yang sedang dalam pergumulan, yang sedang dalam kesesakan. Tuhan, kuatkan mereka, hiburkan mereka, bebaskan mereka dari segala pergumulannya. Terpujilah Engkau ya Bapa, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita kembali bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Amin.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Segenap pelayan ibadah sesi yang kedua menyampaikan kepada kita, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Horas.